Hi, welcome to Artocles. Masih berdasarkan permintaan kasus dari kamu, sekarang waktunya ke kota Phnom Penh, Kamboja, yang ternyata banyak kisruh rumah tangga terjadi di negara tersebut. Hal ini menimpa pasangan muda yang pernikahannya masih seumur jagung. Sang suami masih terbilang labil, dan istrinya juga terlalu manja dan mudah ngambek. Keadaan ini dimanfaatkan sama sahabat sang istri yang ternyata cukup jenius orangnya, atau lebih tepatnya licik kali ya. Segera akan kita perdalam ceritanya. Sebelum kita simak kasusnya, mohon izin ngiklan bentar boleh ya? Kenalan dulu yuk sama satu channel seru bernama With Me Mel. Rekomen banget buat kalian semua pecinta kisah kriminal dan misteri. Kasus-kasus yang dibahas pasti seru banget dengan ciri khas unik dan berbeda. Kamu bakal dengerin pengupasan cerita secara lengkap, jelas, mantap, tersusun dengan rapi, dan yang pasti akan membuat kamu merasakan sensasi yang berbeda di setiap pembahasannya. Walau kasusnya lagi viral dan rame, tapi ada ciri khas unik loh di sini. Jamin deh kamu bakalan betah mantengin channel ini dan puas nontonin kasus milik With Me Mel tersebut. Saya udah lihat video-videonya dan emang seru serta berbeda. Habis nyimak kasus saya ini, langsung meluncur aja ya ke channelnya With Me Mel dengan mengklik link yang udah tertempel di bawah. Hi guys, welcome back to my channel With Me Mel. Hari ini saatnya bertemu dengan seorang gadis yang lahir pada tahun 1998 bernama Malis. Lahirnya di kota Samraong dan mulai pindah ke Phnom Penh, Kamboja setelah adik keduanya lahir di tahun 2002. Malis merupakan pribadi yang ceria namun sangat manja. Orangnya baperan dan mudah sakit hati, menuruni sifat ibunya Aruni. Sang ayah Somnang bekerja sebagai penjaga keamanan sebuah perkantoran bank. Sementara ibunya pernah berjualan sayuran di pasar, namun karena sering sakit pinggang, dia berubah jadi usaha catering kecil-kecilan dan kebanyakan pelanggannya adalah para tetangga yang ada di rumah susun tempat mereka tinggal maupun orang sekitaran komplek. Nah, saat SMA dulu, ternyata si Malis ini sekelas dengan seorang pemuda bernama Ritipol. Mereka saling suka dan kemudian berpacaran saat masih kelas 2. Ternyata hubungan ini terus berlanjut sampai keduanya lulus SMA. Ritipol kemudian lanjut kuliah sesuai dengan permintaan orang tuanya. Pemuda itu juga ikut menjalankan usaha ayah ibunya dalam bidang penjualan sepatu. Mereka bahkan telah memiliki 3 cabang toko yang terbagi di 3 pasar berbeda. Sementara sang kekasih Malis tidak kuliah karena memang keuangannya nggak mencukupi. Orang tuanya tidak mampu dan hal ini mendorong gadis itu untuk bekerja guna membantu ekonomi keluarga. Dia pun diterima pada sebuah pabrik yang bergerak di bidang pengemasan perhiasan imitasi. Disinilah kemudian Malis kenalan dengan wanita bernama Sawatdi yang lebih tua 4 tahun dibandingkan dirinya. Kedua wanita ini saling nyambung dan menjadi sahabat, makan siang bareng, pulang kerja samaan, dan bahkan jika lagi off kerja, Malis sering nginap di rumah sahabatnya itu. Kebetulan Sawati ini tinggal sendirian ya di rumah peninggalan orang tuanya. Ayah dan ibunya telah tiada, sementara kakak-kakaknya udah pada nikah dan pindah ikut suami. Setelah bekerja selama 1,5 tahun di pabrik kotak perhiasan, ternyata PT tempat mereka bekerja mengalami masalah tentang perizinan dengan kepala daerah yang baru. Hal ini membuat pabrik itu pindah ke kota lainnya. Malis dan Sawatdi sempat menganggur selama sebulan, namun pada Agustus 2019, Sawatdi diterima sebagai pramuniaga di sebuah plaza khusus penjualan jam tangan bermerek. Dia pun segera mengajak sahabatnya Malis ikut kerja di sana dan diterima. Malis serta orang tuanya sangat senang dan terharu dengan kebaikan hati gadis itu. Hal ini makin mendekatkan hubungan Sawatdi dengan keluarga Malis. Dia sering nginap juga di rusun milik mereka. Para tetangga juga mulai mengenal Sawatdi. Bahkan sesekali orang tua Malis juga ikut diajak ke rumahnya untuk makan-makan. Hubungan antara Malis dan juga pacarnya Ritipol semakin dekat. Mereka bahkan sudah mempertemukan orang tua.
Walaupun sebenarnya ayah dan ibunya Malis agak kurang cocok melihat Ritipol yang masih terlalu muda, belum punya pekerjaan sendiri dan sifatnya kadang kekanakan. Namun karena Malis udah ngebet banget dan selalu merengek untuk segera menikah, ya udahlah mereka setuju dan semua mempersiapkan resepsinya seminggu setelah Ritipol wisuda. Buat info saja, ternyata pemuda itu kuliahnya hanya 3 tahunan jurusan bisnis, mungkin setara D3 ya kalau kita di Indonesia. Nah, keduanya pun menikah secara sederhana pada 2 Juni 2020 saat sama-sama berusia 22 tahun. Walau kala itu orang tuanya Malis sempat meminta untuk mengundur acaranya karena sedang pandemi. Nampaknya mereka berdua malah ngambek. Ya udah lanjut aja deh. Setelahnya Malik tinggal di rumah mertuanya bersama sang suami. Sejak menikah ternyata Malis masih bekerja di Plaza Jam Tangan bersama Sawaddi. Walaupun setelah itu dia kayak seenaknya aja mau kerja atau enggak saat lagi bad mood. Sementara suaminya juga kan ngurus toko sepatu milik orang tuanya. Hal ini yang kemudian bikin Sawaddi kesal karena sering ditegur sama bos. Dia kan dulu yang bawa Malis buat kerja, tapi wanita itu malahan sering bolos tanpa mau minta izin dulu. Sesuka hatinya aja, kalau ditegur bos juga Malis cuma kasih wajah merengut. Karena HP-nya sering susah dihubungi, maka Sawaddi mendatangi tempat tinggal Malis untuk ngasih tahu bahwa bos mereka memberikan teguran terakhir buat dia. Jika sekali lagi masih bolos tanpa ngasih tahu, maka bakal diberhentikan. Namun nampaknya Malis malah ketawa dan bilang, "Oh terserah, nggak peduli, aku kerjakan cuma iseng doang, lawang mertuaku juga juragan kaya." Tentunya hal ini bikin Sawaddi marah karena merasa selama ini perjuangannya disepelekan. Dulu Malis mohon-mohon untuk bisa diajak kerja di sana, sekarang udah nikah kok malah sombong. Ya kalaupun mau mundur harus baik-baik lah, jangan seenaknya aja. Tapi Malis marah balik dan mengusir Sawaddi dari kediaman mertuanya itu. Di teras, sang suami Ritipol langsung mengajak ngobrol dan minta maaf kepada Sawaddi atas sikap istrinya. Bahkan ibunya Ritipol ikutan ngomong bahwa putranya yang akan datang besok ke Plaza Jam Tangan untuk menyatakan pengunduran diri bagi Malis. Walaupun keesokan harinya, Ritipol menemui bos istrinya dan bilang bahwa Malis telah resign, ternyata Sawaddi tetap aja dibenci sama pemilik usaha tersebut. Dia pun diberhentikan kerja dan sempat menganggur selama 3 bulanan. Kemudian gadis tersebut mulai bekerja lagi pada November 2020 di sebuah kasino terbesar di kota Phnom Penh yang terletak di hotel mewah Naga World. Yang saya baca, tempat ini merupakan jaringan besar Naga Corp yang berpusat di Hong Kong. Jadi Sawaddi pun kerja di sana sebagai kasir dan terkadang pengantar tamu di kasino tersebut. Ternyata, Ritipol juga sering mampir ke kasino itu bersama temannya. Hal ini membuat dia beberapa kali bertemu dan ngobrol sama Sawaddi. Merasa nyaman, kelihatannya mereka pun saling bertukar nomor HP dan makin akrab. Ritipol banyak cerita mengenai pernikahannya yang sekarang sulit untuk dijalani. Ternyata sang istri Malis ini manjanya kelewat banget. Dia nggak sadar bahwa suaminya masih numpang tinggal dan kerja juga masih nebeng sama orang tuanya. Malis sering bertengkar dengan ibu mertuanya yang nggak suka melihat wanita itu hanya nonton, tidur, dan makan aja di rumah. Seminggu sekali minta uang buat belanja dan suka merengek untuk dibeliin rumah karena nggak betah tinggal seatap sama mertua. Sebenarnya Ritipol sudah memberikan pilihan supaya mereka sewa rumah aja, tapi kelihatannya Malis ogah kalau cuma ngontrak. Dia mau rumah besar yang bakal jadi milik mereka. Bahkan wanita itu maksa suaminya untuk minta harta warisan biar bisa beli rumah baru. Malis malulah, semua orang udah tahu kan suaminya keluarga pengusaha, masa malah ngontrak. Hal ini bikin Ritipol ngamuk dan memarahi istrinya yang manja dan pemalas itu. Ya, karena udah berantem sama ibu mertua, berantem lagi sama suami, akhirnya Malis pun kabur ke rumah orang tuanya di rumah susun. Dia ngarep Ritipol akan datang menjemput dan bersimpuh minta-minta maaf. Namun kenyataannya, Ritipol malah cuek dan pergi ke kasino Naga World menemui Sawaddi. Mereka berdua kemudian menjalin hubungan tanpa diketahui oleh siapapun. Karena nggak dijemput-jemput sama suaminya, ternyata hati Malis semakin resah. Bahkan orang tuanya bilang, pasti si Malis nih yang buat ulah.
Wanita itu pun menyuruh adiknya untuk mengikuti Ritipol kemana aja dia seharian. Kok di SMS juga nggak dibales? Ternyata sang adik kemudian memberikan info bahwa Ritipol suka menemui Sawati di kasino Naga World, bahkan antar jemput kerja. Wanita itu marah dan segera mendatangi rumah sahabatnya Sawati saat tengah malam lalu mengamuk. Walaupun merasa bersalah, akhirnya Sawati cuma diam aja dan mengusir Malis beserta adiknya. Keesokan hari saat Malis pulang ke rumah suaminya dan ngadu perbuatan Ritipol kepada ibu mertua, dicuekin sama mereka. Bahkan sang suami meminta berpisah karena udah lelah dengan semua sikap Malis selama ini. Tapi wanita itu menolak lalu balik ke rumah orang tuanya lagi di rusun. Kekesalan ini diceritakan Malis kepada keluarga dan tetangganya. Bahkan dia menambah-nambahi dengan mengatakan selama ini mertuanya suka berbuat kasar. Hal ini membuat salah satu temannya yang bernama Viset marah. Pemuda berusia 24 tahun itu kemudian pada tengah malam 29 Juli 2021 mendatangi toko sepatu milik orang tua Ritipol yang sudah tutup di pasar. Dia memecahkan kaca serta merusak pintu besi di sana. Keesokan harinya pria itu ditangkap atas laporan ibu Ritipol sebab wajahnya terlihat di CCTV. Hal tersebut makin membuat warga rusun dan tetangga lainnya emosi, apalagi Malis cerita bahwa sahabatnya Sawati telah mengkhianatinya. Sawati juga penyebab Malis dipecat dulu, dan cerita lainnya yang bikin warga marah. Mereka pun beramai-ramai mendatangi kediaman Sawati kala itu. Ada sekitar 16 orang yang kesana, termasuk adiknya Malis pada pukul 2 pagi tanggal 31 Juli 2021, tapi Malisnya nggak ikut. Sesampainya di lokasi, mereka langsung lompat dari kendaraan dan melempar molotov yang sudah disiapkan ke teras rumah Sawati. Sambil berteriak, orang-orang itu masuk dari jendela lalu menyalakan api di lantai 1 dan 2. Mungkin mereka tahu ya Sawati ada di kamar bawah. Semua pintu kamar dikunci sama mereka dari luar. Hingga 1 jam kemudian, polisi dan pemadam datang karena telepon dari para tetangga. Semuanya kabur dan si jago merah berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Sementara Sawati masih selamat lalu dilarikan ke Rumah Sakit Pasifik Phnom Penh. Tentunya Sawati mengalami beberapa luka akibat api, namun gak terlalu parah. Dia dirawat selama kurang lebih 3 minggu setelah peristiwa ini. Penyelidikan pihak berwajib berhasil mendapatkan CCTV komplek dan CCTV teras rumah tetangga. Awalnya ada 14 orang yang dinyatakan terlibat dan ditangkap. Keterangan para tetangga sebagai saksi sangat memberikan kemajuan cepat proses penyidikan. Nampaknya para pelaku saling melindungi awalnya, namun karena takut terkena hukuman berat, mereka pun mulai bersaksi secara jujur satu persatu. Kepolisian akhirnya menangkap Malis yang dinyatakan sebagai dalang utama kejadian ini. Walaupun tidak berada di tempat, dia diduga sebagai pihak pemprovokasi. Istilahnya, jika dia tidak menceritakan hal yang menyulut kemarahan warga, pasti semua tidak akan terjadi. Bahkan setelah diteliti lebih dalam, banyak dari cerita yang disampaikan Malis ternyata bohong dan karangan saja supaya banyak orang membela dirinya agar bisa menyingkirkan Sawati. Yang parahnya lagi, 2 minggu kemudian ibu mertua Malis melaporkan menantunya itu atas pencemaran nama baik. Dia bilang tidak pernah melakukan KDRT terhadap Malis seperti yang digembar-gemborkan wanita itu selama ini. Pada persidangannya di City Courthouse Rabu 24 November 2021, temannya Malis yang dulu melakukan pengerusakan, yaitu Viset, bersaksi dia hanya emosi karena termakan berita bohong dari Malis. Pria itu dihukum 2 bulan kurungan, sedangkan akhirnya hanya 9 orang saja yang kemudian dinyatakan bersalah sebagai pihak-pihak yang mengobarkan si jago merah di rumah Sawati. Mereka dijatuhi hukuman antara 6 sampai 12 bulan, termasuk adiknya Malis yang terkena 1 tahun kurungan. Sementara Malis sendiri dinyatakan bersalah sebagai biang dari keonaran, percobaan untuk menghilangkan nyawa Sawati, serta pencemaran nama baik dan pembohongan publik. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 50 juta rial atau 170 jutaan rupiah. Setelah kejadian itu, sang suami Ritipol mengajukan perceraian terhadap Malis pada bulan Januari 2022.
Di lain tempat, Sawaddi diboyong oleh kakaknya pindah ke Australia guna menjalani pengobatan lebih lanjut. Tidak ada info apakah antara Ritipol dengan gadis berusia 27 tahun itu hubungannya lanjut atau enggak. Sepertinya sih enggak ya, demi menjaga nama baik keluarga mereka masing-masing. Bahkan Ritipol disuruh pindah sama orang tuanya ke Filipina supaya kalau mantan istrinya bebas pada tahun 2025, mereka enggak CLBK nantinya. Dari sudut pandang kamu, apakah Malis atau Sawaddi yang paling bersalah? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka ya sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih, tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.